Anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong kehidupan kami dalam setiap kelemahan kekurangan kami. Engkau selalu hadir tepat pada waktunya. Itu sebabnya biarlah kemurahan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, terutama lewat ibadah pelayanan ini. Ya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Jangan biarkanlah ibadah ini kita berarti Engkau yang selalu menolong kehidupan kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada buat pagi ini. Layakkan kami Tuhan untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertai langkahnya, tibakan dengan selamat, jauhkan dari segala halangan yang merintangi. Yang tidak bisa hadir karena sakit penyakit, dengan kesibukan lain apapun, Engkau sembuhkan, Engkau ampuni, biarlah di waktu mendatang dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bisa terlalu jahat selalu berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini apapun bentuk gangguannya, kami usirkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, mohonlah kemurahan Tuhan. Semua peralatan yang kami gunakan, baik listrik, penerangan, AC juga, baik kendaraan parkir, Tuhan jaga lindungi. Kami sungguh-sungguh beribadah dengan hormat takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang kami menyapa selamat minggu dan selamat ibadah kepada kita semua. Kita akan kembali usaha kita kepada Tuhan. Satu hari kita duduk. Oh
datang dari Tuhan. Sesuai berkata, ini segala pujian. Sampai sini pujian kita, kita masuk dalam ruang kesaksian yang mengundang supaya kita bersaksi menyaksikan Tuhan, kebaikan dan pertolongan Tuhan untuk maju ke depan. Untuk dalam kesaksian kita angkat pujian bersama Yesus melakukan perkara besar. Tetapi memiliki kesaksian mendekat pertolongan Tuhan. Dan ini kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama. Persembahan yang pertama kita angkat pujian melakukan persembahan Tuhan.
Yang di Rohani 36.
Puji Tuhan, Haleluya. bagi puji dan sambut. Waktu ini kita mendengar firman Tuhan. Saya mengundang kepada kita untuk kami bersama. Haleluya. Kepada Tuhan, Kaulah segalanya.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Betapa kehidupan kami mendapatkan kemurahan yang besar. Engkau mengasihi kehidupan kami sampai Engkau menyerahkan dirimu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami, melepaskan kami dari segala dosa-dosa yang merintangi kami dan mengarahkan kehidupan kami untuk bisa beribadah melayani Tuhan, mengarahkan kehidupan kami untuk memandang pribadi Yesus, mengarahkan kehidupan kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di surga, yaitu perkara yang akan datang, hidup kekal selama-lamanya di kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu di tengah kami sekaliannya. Ampuni kami, sucikan kami, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai daripada pribadi hamba, untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jam tangan Tuhan atas kehidupan kami, menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami, mengangkat setiap masalah, beban yang seringkali merintangi kami, mengubahkan kami, mujizat terjadi, manusia jasmani diubahkan menjadi manusia yang rohani. Jika Engkau datang kali yang kedua, siap menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai, bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bisa taruh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main pikiran, melayang-layang apapun bentuknya, kami usirkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain bersama dengan kami beribadah tempat lain, berkati mereka semua, teristimewa satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita langsung pada pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-38. Ini adalah peristiwa di Taman Getsemani. Saya bacakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Lanjut, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, ini adalah peristiwa di Taman Getsemani. Peristiwa di Taman Getsemani bagi kita sekarang ini artinya kita harus seperti Yesus, ya, menghadapi Taman Getsemani. Taman Getsemani artinya pemerasan daging, karena sama seperti Yesus, dialami oleh Yesus di Taman Getsemani, dan mulai pada saat itu dia akan segera ditangkap, diserahkan sampai mati di kayu salib. Demikian kita juga gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita akan menghadapi Taman Getsemani
kesulitan-kesulitan di segala bidang, kemustahilan, kebencian tanpa alasan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang hidup benar hari-hari ini dibenci. Di pekerjaan juga, kalau kita benar dianggap ekstrim, dianggap sok suci. Ya, kita beribadah melayani, tekun dalam tergembala, 3 macam ibadah pokok dianggap aneh. Kemarin saya sampaikan mengenai Bahtranu dibangun di atas gunung, dianggap kurang waras Nabi Nuh. Itu hari-hari ini, ya. Kebencian tanpa alasan, menghadapi fitnaan, gosip-gosip, menghadapi ketidakadilan, kita diperlakukan juga tidak adil. Ya, mungkin anak-anak sekolah, di pekerjaan juga, di mana-mana. Bahkan kesulitan juga di organisasi gereja juga. Banyak hal, macam-macam. Dan ini sama dengan bagaikan kita sedang masuk dalam pra-aniaya antikris. Sampai nanti puncaknya masuk masa antikris 3,5 tahun. Maka hari-hari ini kita harus mengerti, tidak ada cara lain, tidak bisa ditanggulangi dengan apapun. Sebutkan saja kedudukan, kekayaan, kepandaian, dan apapun juga yang ada di dunia ini. Tetapi hanya lewat berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang Tuhan perintahkan kepada Petrus dan murid-murid yang lainnya. Inilah perintah Tuhan, ya, kepada Petrus dan murid lainnya, yaitu apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Demikian kita juga gereja Tuhan di akhir zaman, dimanapun kita berada dan siapapun kita, apapun keadaan kita menghadapi taman Getsemani, dan harus dihadapi dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ya, ibadah pelayanan kasih saya sampaikan juga bahwa semua saudaramu di dunia ini juga menanggung penderitaan yang sama. Ya, tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga berdoa, ya ini kita akan tenggelam bersama dengan dunia ini. Kita akan pelajari di sini dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-38 ini ada 3 tingkatan berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus terus meningkatkan, ya, berjaga-jaga, kewaspadaan kita di akhir zaman ini. Keadaan semakin tidak menentu. Saya kemarin mendengar berita, ya, Menteri Keuangan berbicara, ya, sampai ahli ekonomi pun sampai tidak masuk akal dengan apa yang terjadi, keputusan-keputusan pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, yang menaikkan tarif yang nggak masuk akal itu. Ya, kalau kita tanya perbankan, ahli ekonomi, tidak masuk akal. Ya, ini keadaan di luar nalar. Ya, manusia pun yang mereka menjabat sebagai orang-orang penting di negaranya masing-masing juga ini aneh. Ya, ini hari-hari ini kita diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan yang semakin memuncak. Ya, kalau kita nggak berjaga-jaga, tidak masuk dalam pemerasan daging, ini kita akan juga, ya, berarti masuk dalam aniaya antikris. Ya, kita terikut menyembah, ya, semakin persaingan di segala bidang, kita tidak sempat lagi untuk mewaspadai hidup kita ini, di mana posisi kita, apa tujuan kita hidup. Itu sebabnya mari kita belajar pada buat pagi siang ini ada 3 tingkatan berjaga-jaga dan berdoa. Kembali dalam Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Tingkatan pertama berjaga-jaga dan berdoa, yang pertama adalah dikatakan duduklah. Duduklah. Ini kalau duduk tidak ada pergerakan. Ya, sikap keadaan yang santai. Duduklah ini sama dengan doa
pasif, doa yang pasif. Ya, jadi 8 orang murid-murid duduklah di sini. Nanti lalu kemudian nanti 3 muridnya, yaitu Yohanes, Yakobus dan Petrus diajak oleh Yesus. Ya, sementara Yudas sedang mempersiapkan diri untuk menangkap Yesus. Ya, jadi ada 8 murid yang duduk-duduk. Jadi duduklah di sini sama dengan doa yang pasif. Ini menunjuk tingkatan doa yang pertama, yaitu menunjuk pada doa permohonan. Doa permohonan atau doa permintaan. Ya, sesungguhnya kita boleh menaikkan doa permohonan apa saja kepada Tuhan. Ya, permintaan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Tetapi pada bagian ini, berjaga-jaga berdoa ini masih sama dengan doa yang pasif. Doa yang pasif. Dalam pola tabernakel ini adalah kemah suci, pola kerajaan surga. Berarti kita harus belajar. Ya, kalau kita mau masuk surga ada polanya. Ya, saya sampaikan kalau kita mendirikan rumah bangunan ada juga polanya yang dibangun. Ya, sama juga dengan pemerintahan juga untuk membangun sesuatu sudah dipikirkan blueprintnya. Ini adalah pola kerajaan surga. Kita akan belajar dalam tabernakel. Ini merupakan dalam pola kerajaan surga doa tingkat halaman. Ya, tingkat halaman ini kita ingat. Ya, Nabi Musa naik ke atas gunung Sinai dan Tuhan memperlihatkan kerajaan surga kepadanya. Lalu Tuhan perintahkan Musa untuk apa? Membuat surga di bumi. Itulah kemah suci tabernakel, di mana ada 3 ruangan. Ya, ada 3 ruangan. Coba buka. Ya, coba buka. Itu denah tabernakel. Ada 3 ruangan, yaitu yang pertama pelataran. Ya, kalau di dalam ruangan ini pelataran itu yang pintu sana, ya pintu kita masuk itu pelataran. Lalu yang di bagian tengah ini sama dengan ruangan suci. Lalu yang di depan ini ruangan maha suci. Ada tiga tingkatan. Halaman, ruangan suci, itu ruangan suci. Coba, ruangan maha suci. Jadi doa penyembahan pada tingkat pertama ini adalah doa tingkat halaman. Apa sentralnya? Doa permohonan ini. Apa sentralnya? Sentralnya adalah kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, kita mohonkan kepada Tuhan. Ya, apa yang kita butuhkan, kita mohonkan kepada Tuhan. Apakah salah pendeta? Pak Pendeta, tidak salah. Tidak salah menaikkan doa permohonan. Tetapi harus kita waspadai. Dalam doa permintaan, doa permohonan kepada Tuhan. Jika ada kebutuhan berdoa. Jika tidak ada kebutuhan, kita nanti tidak berdoa. Kalau semuanya sudah cukup, tidak mau berdoa lagi. Kalau ada satu penyakit ya yang mungkin ini tidak sembuh, lalu Tuhan jawab doa kita. Kita nanti tidak sungguh-sungguh berdoa. Ini doa yang pasif. Kita tidak sungguh-sungguh lagi beribadah, kita tidak sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Ini waspada. Ya, jika tidak ada kebutuhan, nanti kita tidak berdoa. Kalau semua sudah terpenuhi, tidak mau berdoa lagi. Lalu yang B yang kita waspadai, ya, kalau hanya memohon, meminta terus, akan jadi Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti Bartimeus. Minta ya di pelataran bait suci Tuhan. Ya, itu pekerjaannya meminta-minta. Ya. Berarti artinya hanya puas dengan perkara jasmani. Ini tingkatan doa yang paling rendah, doa yang pasif. Meminta. Ya, meminta terus seperti Bartimeus. Ini sama dengan juga bagi kita sekarang gereja Tuhan, Kristen yang hanya mengejar perkara jasmani, tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, firman pengajaran yang benar, tidak bisa menerima firman pengajaran yang benar yang menyucikan. Nah, begitu firman menunjuk dosa, ya dia mundur. Ya. Sehingga seringkali khotbah-khotbah hamba Tuhan di mana-mana diberkati bukan salah.
tetapi itu pada saat doanya dijawab oleh Tuhan, nggak berdoa lagi. Ya, atau kalau doanya tidak dijawab Tuhan, wah ditunggu sekian lama tidak dijawab Tuhan, kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Nah, ini Bartimeus ini kerjanya hanya minta-minta saja. Ya, inilah gereja Tuhan yang hanya mengejar perkara jasmani, tidak mau disucikan. Jadi waktu itu Yesus bertemu dengan Bartimeus ya dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ya, kita kalau pernah mendengar di berita-berita ya nampaknya banyak orang berbelas kasihan. Rupanya setelah diselidik, wah dia yang paling kaya di kampungnya. Dia punya mobil begitu. Ya ini. Ya, inilah kehidupan gereja Tuhan yang hanya puas pada perkara-perkara jasmani. Ya banyak kita katakan hebat, dahsyat, sakitnya sembuh. Ya, dulu dia ekonominya sulit, sekarang diberkati hebat. Itu doa-doa kita. Saya juga memohonkan kepada Tuhan supaya kita diberkati Tuhan secara jasmani. Ya, tetapi kalau hanya sampai di sana diberkati, kalau hanya cukup di sana, sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya dan sebagainya, tetapi bagaikan Bartimeus buta, apa gunanya? Apa gunanya? Buta ini sama dengan tidak bisa mengerti firman, tidak bisa melihat, tidak bisa disucikan, tetap hidup dalam namanya buta gelap. Hidup dalam dosa dan kegelapan. Kalau sudah buta, tidak tahu arah, tidak tahu jalan Yerusalem baru. Ya buta. Ya. Jalan ke sana jatuh tersandung. Orang lain diberkati, padahal dia sudah diberkati. Lihat orang lain diberkati lagi, tersandung, pengen bangun terus. Itu bagikan Bartimeus, buta. Ya, inilah tingkatan berjaga-jaga yang paling rendah. Dan ini tidak mungkin bisa sampai masuk Yerusalem baru. Tidak bisa, tidak ada arah, tidak mau disucikan, tetap hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ya merokok tetap merokok, mabuk tetap mabuk. Ya, kaum muda tontonan yang tidak benar tetap tontonan yang tidak benar, gelap. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Itu sebabnya doa permohonan ini harus ditingkatkan. Markus 14 ayat 33 sampai 34 harus ditingkatkan. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Sekarang kita tahu di mana posisi kita. Ya, kalau sampai hanya doa pasif saat diberkati Tuhan saja kita, nah ini setelah diberkati lalu tidak berdoa lagi. Ya, maka ini tidak akan pernah mau disucikan, tetap hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa, bagaikan Bartimeus hidup dalam kegelapan. Yang kedua, harus ditingkatkan. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini tingkatan kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Di sini Yesus membawa yaitu 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini adalah doa daripada 3 murid. Tadi 8 murid duduk-duduk. Sekarang Yesus mengajak 3 murid, berarti berdiri, bergerak. Ya, ini sama dengan doa yang aktif. Ini sama dengan doa yang aktif, doa penyembahan. Doa yang aktif itu adalah doa penyembahan. Ya, kita ingat dalam cerita ya dalam Markus pasal 9 sudah pernah kita bahas, Yesus juga membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung untuk menyembah Tuhan. Tadi dalam tabernakel, doa pasif itu yaitu doa dalam tingkat halaman. Ya, doa dalam tingkat halaman. Tetapi dalam tabernakel, doa penyembahan ini menunjuk pada doa tingkat ruangan suci. Jadi di ruangan suci ini
ada alat namanya mezbah dupa emas, di mana dalam doa penyembahan ada dupa yang dibakar dan berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi doa penyembahan ini yaitu doa tingkatan ruangan suci, Ya, sentralnya apa? Sentralnya yaitu doa penyembahan ini yaitu pribadi Yesus. Tadi kalau doa permohonan, doa permintaan sentralnya adalah kebutuhan kita. Ya, itu tadi. Jadi butuh atau tidak, sakit atau tidak, punya uang atau tidak. Ya, dalam doa penyembahan ya ada alunan musik yang indah, tidak ada musik, kita bisa tetap menyembah Tuhan. Sebab dalam penyembahan tidak semuanya penyembahan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hanya bisa menyembah Tuhan karena mendengar alunan musik yang indah, nah ini, yaitu seperti tadi, tidak semua doa berkenan di hadapan Tuhan. Doa penyembahan berkenan di hadapan Tuhan. Sentralnya adalah pribadi Yesus. Maka karena sentralnya adalah pribadi Yesus, maka di mana saja, kapan saja, situasi apa saja kita bisa menyembah Tuhan. Berarti artinya apa? Kesimpulan doa penyembahan adalah memberi bukan meminta. Ini suatu peningkatan. Ya, tadi meminta-minta seperti Bartimeus, sekarang justru memberi. Doa penyembahan memberi pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan, sampai apa? Memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Inilah puncak daripada ibadah pelayanan kita. Ya, di dalam ruangan suci itu ada 3 macam alat. Pelita emas itu berbicara Roh Kudus, meja roti sajian itu berbicara firman, pengajaran yang benar. Nah, ini, kalau ada firman, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya maka kita akan terdorong untuk menyembah Tuhan sampai bisa memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Inilah berjaga-jaga berdoa di akhir zaman ini, sampai bisa kehidupan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau hanya sekedar saat kita dalam keadaan terpuruk, saat keadaan dalam sakit yang sangat ya, baru kita datang kepada Tuhan, suatu saat nanti kalau sudah dipulihkan, tidak lagi sungguh-sungguh mengiring beribadah kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Jadi doa penyembahan ini adalah keadaan yang semakin meningkat. Ya, maka dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, kita menyembah Tuhan. Sekali lagi tidak salah, ya. Saya selalu juga dalam doa siapa Tuhan buat keluarga ini, mohonlah peningkatan secara jasmani. Saya doakan setiap hari. Saya doakan. Ya, tidak salah. Tetapi harus ada kewaspadaan. Jangan sampai puas sampai di situ. Harus meningkat sampai mencapai doa penyembahan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Dikatakan siapakah yang boleh berdiri? Tadi duduklah di sini. Itu doa yang pasif. Sekarang sudah berdiri. Ada pergerakan, doa yang aktif. Ya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Maka kita ingat kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Inilah yang dibawa Tuhan ke atas gunung untuk menyembah Tuhan. Boleh berdiri.
ya, boleh menyembah Tuhan. Ini. Maka kalau kita menyembah Tuhan, ini adalah sikap penyerahan diri sampai bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita teringat kepada Abraham yang menyerahkan hidupnya, ya, sampai anak janji Ishak diberikan kepada Tuhan. Apakah setelahnya Ishak lalu terbunuh? Tidak. Ya, Tuhan hanya melihat, Tuhan hanya menguji kehidupan kita. Apakah benar-benar dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Keledai yang tertambat, ambil. Nanti saya akan kembalikan. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Kalau kita menyembah Tuhan, berarti sampai bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keadilan, pembelaan, dan berkat. Tadi pada ayat yang ke-5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jangan mencari keadilan sendiri dengan cara-cara kita sendiri. Ayo, kalau kita sudah sampai bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan keadilan, dibelanya kita, diberikan kita berkat keselamatan, kebahagiaan surga. Ini rumusnya. Jadi cari Tuhan dulu, maka semuanya ditambahkan. Kan biasa itu ayatnya. Dahulukanlah kerajaan surga serta kebenarannya. Ini sikap berjaga-jaga kita. Ya, biar kita mengerti di mana keadaan kita sekarang ini. Kalau kita setelah diberkati, ya, baru kita ikut Tuhan, ini tidak akan tahan. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, tetap menyembah Tuhan. Inilah keadaan rohani yang tidak sedang tidur. Tapi kalau doa pasif itu sama dengan doa orang yang tertidur. Ya, maka kita akan teringat ketika Yesus kembali dan melihat ternyata Yakobus, Petrus, Yohanes tidur, apa yang terjadi setelahnya? Petrus menyangkal Tuhan. Ini kalau kita tidak berjaga-jaga. Kita tidak berjaga-jaga. Ya, sudah ada doa permohonan, sudah baik, tetapi harus ditingkatkan pada doa penyembahan. Sudah ada penyembahan, sudah baik, tetapi juga harus, ya, masih terus ditingkatkan. Ya, kita harus sampai berada di ruangan suci. Kalau masih di ruangan suci belum sempurna, harus sampai masuk ruangan maha suci, harus naik ke ruangan maha suci. Dalam Markus 14 ayat 35 dikatakan, Markus 14 ayat 35, lalu majulah Yesus sedikit, ya. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Jadi kesimpulannya, doa penyembahan ini adalah doa tingkatan ruangan suci. Ya, ruangan suci itu ada 3 macam alat. Nah, itu berbicara orang-orang yang tergembala benar dan baik, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Coba ada gambarnya? Ada gambarnya? Hari. Ya, ada 3 macam ibadah yang atas. Kembali. Ya. Nah, ini alatnya. Ya, jadi dulu zaman Musa, ini tabernakel zaman Musa, pelita emas, gereja hujan awal dalam Kisah Rasul, ketekunan dalam persekutuan. Hujan akhir itulah gereja Tuhan di akhir zaman, tekun dalam ibadah raya, ya. Lalu meja roti sajian, tekun dalam pengajaran dan pemecahan roti. Bagi kita tekun dalam ibadah dalam Alkitab, perjamuan suci. Lalu mezbah dupa emas, tekun dalam doa. Bagi kita tekun dalam ibadah doa penyembahan. Ini adalah kehidupan yang tergembala benar dan baik, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Berarti kesimpulannya, selama kita tidak sungguh-sungguh tergembala benar dan baik, sulit sesungguhnya kita berjaga-jaga dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Berarti kalau sudah meningkat doa penyembahan kita kepada Tuhan, berarti kehidupannya semakin disucikan,
Semakin banyak menyembah Tuhan, semakin suci, semakin tergembala benar dan baik. Sudah, itu rumusnya, sederhana saja. Kita melihat tingkatan bagaimana sikap kita menghadapi keadaan akhir zaman ini dalam berjaga-jaga. Semoga kita mengerti ini Bapak Ibu Saudara. Ayo harus meningkat hari-hari ini. Ya, dunia ini semakin meningkat dengan kesulitannya lah. Kita malah tertidur amblas. Puji Tuhan. Ya, harus meningkat. Nah, inilah doa yang diajarkan Tuhan. Ini pengertian rohaninya dalam Markus 14 ayat 32 sampai 38. Sekarang harus meningkat, jangan hanya cukup di ruangan suci, harus meningkat sampai ke ruangan maha suci. Kembali lagi Markus 14 ayat 35. Ini. Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Jadi hanya sedikit ruangan suci. Yang memisahkan itu hanyalah pintu tirai. Itu berbicara perobekan daging. Itu berbicara taman Getsemani. Jadi tingkatan ketiga berjaga-jaga dan berdoa, yaitu doa Yesus imam besar. Doa Yesus seorang diri. Ini yang ketiga. Doa Yesus imam besar, doa Yesus seorang diri. Maju sedikit. Berarti ini sudah beralih dari ruangan suci masuk dalam ruangan maha suci. Sekali lagi saya ulang, tadi 8 orang murid adalah doa pasif, doa permohonan, harus ditingkatkan 3 orang muridnya yang diajak oleh Yesus. Ini sudah doa aktif, dalam doa penyembahan sudah baik. Tetapi Yesus masih maju seorang diri. Ini sama dengan ruangan maha suci. Jadi doa Yesus imam besar seorang diri sama dengan doa penyembahan disertai dengan pemerasan daging. Taman Getsemani, perobekan daging sampai daging tidak bersuara lagi. Pintu tirai terobek. Pintu tirai terobek. Ya, sekali lagi, doa Yesus imam besar seorang diri sama dengan doa penyembahan disertai dengan perobekan daging. Pemerasan daging, taman Getsemani, perobekan daging sampai daging tidak bersuara. Pintu tirai terobek. Ya, jadi untuk masuk ruangan maha suci ada pintunya. Pintu tirai harus dirobek. Jadi pintu harus dirobek baru masuk ruang maha suci. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ini adalah doa tingkat ruangan maha suci. Daging harus dirobek. Kita akan belajar dari pribadi Yesus. Hari-hari ini menghadapi keadaan yang bisa saja kita tiba-tiba sedih, kecewa, putus asa. Yang bisa tiba-tiba kita tinggalkan Tuhan. Kita akan belajar daripada pribadi Yesus. Daging apa yang harus dirobek? Markus 14 ayat 33. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Daging pertama yang harus dirobek dalam taman Getsemani yaitu takut. Ini daging pertama yang harus dirobek yaitu takut. Yesus sedang menghadapi salib. Ya, orang disalib itu mati yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, disalib, ya, mati yang mengerikan. Nah, saya teringat ya Pak David, ya Sianturi. Ya kalau sakit kan disuntik ya. Nah, Pak David takut disuntik. Saya rasa lebih mau dia mungkin yang lain sakitnya daripada ada suntik-suntiknya. Ya, saya juga pernah juga takut disuntik, tapi karena sudah berulang kali sakit, jadi tidak takut disuntik. Ya, saya teringat juga waktu masih SD. Wah, kalau SD itu kan ada tuh ya datang ya dari dinas kesehatan untuk menyuntik anak-anak. Saya dulu takut. Nah, itu disuntik takut. Apalagi ini Yesus disalib. Ya. Mati yang mengerikan, terkutuk. Yesus dalam hal ini sebagai manusia, dia juga takut menghadapi salib. Sekarang kita gereja Tuhan dalam keadaan kesulitan di segala bidang.
kita juga diperhadapkan kepada ini. Takut untuk berkorban. Berkorban waktu untuk Tuhan, uang, tenaga, perasaan. Nah, gimana ya kalau mau tutup toko, bagaimana ibadah? Ya. Takut menghadapi kaum muda, besok mau ulangan ujian bagaimana? Ya, takut kepada sesuatu sampai melawan Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya. Dan Adam itu takut pada istrinya zaman permulaan. Ketika Adam takut pada istrinya, Hawa makan buah. Lalu ia memberikan buah terlarang itu kepada Adam. Seharusnya ia menjawab dalam nama Yesus, kamu sudah berdosa. Jangan lakukan itu, bertobat. Tetapi Adam takut dan akhirnya makan juga buah yang dilarang Tuhan. Ya, kita diperhadapkan ketakutan di kantor, ya sok benar sendiri, lalu kita ya ikut juga korupsi. Nah, ini. Ya. Takut pada teman di sekolah, ayolah merokok, akhirnya ikut merokok. Ini kita takut beda sendiri untuk benar. Tuhan tolong. Ya, kaum muda, persoalan masalah jodohnya, kalau setia tergembala benar dan baik, mana ada di sini bagaimana? Umur bertambah, takut jodoh, sampai melawan Tuhan, mencari pasangan hidup. Yang penting sudahlah. Tuhan tolong kehidupan kita. Yang penting Kristen, mau dia bagaimana, mau dia enggak. Ya Kristen, yang penting. Ayo sungguh-sungguh kita semuanya. Ya, daging yang takut ini harus dirobek sampai menjadi takut akan Tuhan. Tidak mau berbuat dosa lagi. Kalau kita banyak berdoa menyembah Tuhan, kita takut untuk berbuat dosa. Mengapa kita seringkali jatuh bangun dalam dosa? Karena kita tidak berjaga-jaga dalam doa penyembahan. Semoga kita mengerti ini. Ya, mengapa kita takut tampil beda? Karena memang doanya nggak kuat, nggak bisa berjaga-jaga. Tuhan tolong. Ya, ini sudah teladan Yesus. Saat dia menghadapi ketakutan, justru dia semakin meningkatkan doa penyembahannya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, daging apa yang harus dirobek? Markus 14 ayat 34. Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Daging kedua yang harus dirobek, sedih, kesedihan. Seperti mau mati rasanya. Ya. Nabi Elia ketika menghadapi 400 nabi, ya, nabi palsu, hebat dia. Kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan dahsyat. Kena gosip, kena perkataan. Wah, lihat ya. Kalau dia tidak mati, ya Nabi Elia, Tuhan, sampai dia mau minta mati kan. Dia mau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kesedihan, putus asa. Kita kadang-kadang mengikut Tuhan ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berjaga dalam doa, ya lihat suami begini, kita bisa kecewa. Lihat istri begini, lihat anak-anak sudah dipenuhi kebutuhannya, kita bisa kecewa, putus asa, sedih. Ya, lalu kita sebagai orang tua diperlakukan anak seperti ini, kita sedih. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam doa penyembahan, kita akan bisa perkataan apa saja bisa keluar. Dasar ya, dasar. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, kesedihan. Ya, kesedihan. Ini daging yang harus dirobek, yaitu daging yang sedih seringkali sampai kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Ya, kaum muda juga hati-hati ya. Umur bertambah tapi jodoh kemana? Ya, atau sudah ada pacarnya lalu diputus pacar, kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Nah, ya. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ayo dalam nikah rumah tangga juga harus hati-hati. Saya seringkali sampaikan kepada kaum muda, jangan sampai mengalami kesedihan setelah berumah tangga. Ya, kesedihan karena tak terbayangkan sebelumnya, ternyata setelah masuk dalam nikah rumah tangga, ternyata begini ya kamu ya. Timbul kesedihan.
ternyata kamu begini ya. Wah, saya pikir kamu dulunya orang yang takut Tuhan. Ya, ternyata setelah ini kesedihan. Akhirnya apa? Kita ikut-ikutan tinggalkan Tuhan. Gak sanggup kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa menyembah Tuhan. Maka daging ini harus dirobek supaya apa? Bisa hanya percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Kalau dalam hidup ini kita berharap kepada manusia, tetapi manusia tidak bisa diharapkan. Wah, saya mengharapkan kepada dia, ternyata perhatiannya nggak ada juga. Dalam ibadah pelayanan juga demikian. Kita sebagai imam pelayan Tuhan sudah rajin-rajin begini, tapi rasanya tidak. Kita bisa kecewa, putus asa, sedih. Tuhan tolong kehidupan kita. Saya juga bergumul, ya, dalam menyampaikan firman Tuhan. Bergumul juga untuk diri saya sendiri. Jangan-jangan memang saya ini yang harus lebih dibenari, dikoreksi. Saya sedih juga, firman Tuhan sudah disampaikan. Ya. Yesus pernah berkata, berulang kali aku menyampaikan. Ya, Yesus juga sedih. Mari kehidupan kita, daging yang sedih harus dirobek supaya hanya percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita bisa selalu berbahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini daging yang kedua harus dirobek, kesedihan. Ayo, supaya kita hanya tetap mempercayakan diri hidup kita, hanya berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, daging apa yang harus dirobek? Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Kehendak daging. Daging yang harus dirobek adalah keinginan atau kehendak daging. Ini kehendak kita, keinginan kita ini harus dirobek. Kalau tidak dirobek, waduh, keinginan kita ini, daging kita ini nggak ada habis-habisnya. Ya, sudah dapat istri yang cantik, maunya dia baik, pandai masak, berpenghasilan, ya itu nggak ada habis-habisnya. Ya, dalam ibadah pelayanan juga saya dikoreksi, maunya musiknya begini, singernya begini, soundnya begini, ya itu kemauan daging saya. Begitu banyak hal, isi titik-titiknya saja. Keinginan apa yang tidak terkendali harus dirobek lewat doa penyembah. Ini harus berjaga-jaga. Hanya dirobek sampai kita bisa berkata, berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kalau kita terus mengikuti keinginan kita, ini sama dengan gereja Tuhan yang tidak taat. Tetapi kalau keinginan daging ini dirobek, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Saya seringkali sampaikan, ketaatan itu dimulai dalam nikah rumah tangga. Anak taat kepada orang tua jasmani, ya, lalu ditingkatkan lagi dalam penggembalaan. Nah, ini taat kepada orang tua rohani. Ya, seringkali saya sampaikan, wah, dalam seragam, dalam apa, masih banyak kita ini. Marilah Tuhan tolong kehidupan kita, berjaga-jaga. Ya, saya seringkali sampaikan dalam ibadah, mari kalau memang kita sempat untuk lebih cepat sebelum jam ibadah, ayo masuk dalam doa pra ibadah, berdoa menyembah Tuhan. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua sampai taat kepada orang tua surgawi. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Maka tiga hal inilah, kalau kita dagingnya tidak dirobek, membuat kita tidak bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Takut berkorban, kecewa, putus asa, kehendak daging. Daging ini harus dirobek supaya kita bisa taat dengar-dengaran. Waduh. Ya, kalau sudah dirobek sampai kehendak daging juga dirobek, kita akan menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak
bersuara lagi. Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima, Roma 8 ayat ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka kehidupan yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ini sama dengan kehidupan yang diurapi, dipenuhi, meluap-luap dalam urapan Roh Kudus. Dulu Yesus di Taman Getsemane, waktu Yesus berdoa sampai ia berseru, ya Aba, ya Bapa, dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Saat Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa, ini malaikat datang memberikan kekuatan. Baca Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Lalu ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan ekstra. Dulu malaikat yang datang memberikan kekuatan ekstra kepada Yesus. Begitu ia berkata, ya Aba, ya Bapa, datang malaikat memberikan kekuatan. Sekarang kalau kita taat dengar-dengaran, memang daging ini seringkali takut, khawatir. Bagaimana ya Tuhan anak saya ke depannya? Bagaimana ya kehidupan saya ke depannya? Bagaimana ya karir saya, masa depan saya? Takut untuk berkorban, untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi kan kita baca, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan memberikan keadilan. Dia akan mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Jangan takut. Tetapi kalau kita tak dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, maka kalau dulu Yesus, malaikat yang datang memberikan kekuatan. Sekarang Roh Kudus mengurapi, memenuhi kehidupan kita. Datang untuk memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Bagian-bagian terakhir hasilnya. Kalau Roh Kudus dicurahkan di tengah kita, dimanapun kita berada, menghadapi situasi keadaan apapun, sudah diperjuangkan tetapi gagal, sedih, ya, takut, wah bagaimana nih persaingan dalam bisnis, wah bagaimana nih pekerjaan, kalau saya hidup benar beda sendiri, mana mungkin karir saya naik, meningkat, takut. Mari diubahkan menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan, taat dengar-dengar. Maka Roh Kudus memberi kekuatan. Hasilnya bagian-bagian terakhir, Yesaya 35 ayat 3 sampai 6. Ayo jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Ya, daging ini memang keinginan daging kita ini banyak. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mari Yesaya 35 ayat 3 sampai 6. Yesaya 35 ayat 3 sampai 6. Hasilnya Allah Roh Kudus diberi, Roh Kudus dicurahkan memberikan kekuatan kepada kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, ini orang yang sedih, kecewa, putus asa. Kenapa nikah rumah tangga saya begini? Kenapa anak-anak saya begini? Padahal saya orang beribadah. Yesus menghadapi itu, menderita. Tapi katakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat yang kelima, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar. Mata air memancar, itulah urapan Roh Kudus, memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Roh Kudus memancar, mata air memancar. Ini sama dengan Roh Kudus. Ya, padang gurun itu sama dengan berbicara ketandusan. Dimanapun kita berada, mungkin kita kering saat ini. Ya, bahkan sudah mau mati rohani. Mungkin kita rasanya ekonomi sulit, rasanya sudah mulai juga bosan, malas untuk beribadah melayan Tuhan, bosan baca firman,
Mau berdoa baru 5 menit, belum sampai 5 menit ngantuk, kering. Kalau ada Roh Kudus, padang gurun itu berbicara gurun. Kalau ada Roh Kudus dipancarkan, air yang memancar. Nah ini, kalau ada Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita, maka apa yang sudah kering, apa yang sudah sulit hari-hari ini, nah ini akan Tuhan membuat kita terbuka jalan-jalan, diberkati Tuhan. Maka hasil yang pertama, kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, membuat kita kuat dan teguh hati. Ya, saya seringkali sampaikan, Abraham dijanjikan oleh Tuhan, kamu nanti dari keturunan dari Sarah, ya Ishak. Tetapi apa yang terjadi? 25 tahun kemudian, ya baru janji tentang anak Ishak itu diberikan. Ini kalau ada Roh Kudus bagi kita, membuat kita kuat dan teguh hati. Tidak kecewa putus asa, tetapi bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah kelimpahan berkat dari surga. Kalau kita bisa mengucap syukur, itu sebenarnya kelimpahan. Ya. Nah, ini dikatakan lagi, kuatkanlah tangan perbuatan. Bisa kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jangan mundur Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi. Ayo saudara, ayo tetap tambah maju lagi. Teguhkanlah lutut. Nah, ini dikatakan teguhkanlah lutut. Kalau ada Roh Kudus, lutut ini digunakan untuk menyembah Tuhan. Ayo apapun yang kita hadapi tetap menyembah Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lalu hasil yang kedua, kalau Roh Kudus dicurahkan di tengah kita, ya, syaratnya taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 hasilnya Roh Kudus. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Hasil yang kedua, mujizat rohani. Nah, ini. Hasil yang kedua, mujizat rohani terjadi. Ini mujizat rohani terjadi, mujizat terbesar, yaitu pembaharuan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ayo, kalau hari-hari ini kita sudah buta karena perkara jasmani ini, ya saat diberkati, ini saat dalam keadaan sulit baru datang kepada Tuhan. Nah ini buta, tadi buta bisa menjadi melihat. Nah itu, ya mujizat rohani terjadi. Kita ambil satu saja, mujizat rohani terjadi dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu terjadi pembaharuan mulut, ya menjadi mulut yang jujur. Jadi kita dibahari atau tidak bergantung kepada mulut. Ya, dalam kitab Yakobus itu. Ya, kalau kita tidak salah dalam perkataan, maka kita tidak salah dalam perkataan, menyucikan seluruh kehidupan kita. Ayo, mulut tidak boleh berdusta lagi. Jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita bisa menyeru ya Aba ya Bapa, kita gampang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar. Ya kalau pengajaran itu benar, pegang teguh, ayo ikut dan praktekkan. Ya, kalau tidak benar ya tinggalkan. Itu saja cukup. Nah, ini. Kalau ini Bapak Ibu Saudara tidak anggap tidak benar, ya sudah tinggalkan. Tapi kalau kita benar, itu jujur dalam pengajaran. Kalau kita ya ini benar, ikut dan praktekkan. Ya kalau ya tapi, tidak tetapi. Nah itu.
itu sama dengan seperti jalan ular, bengkak-bengkok. Nah ini bengkak-bengkok. Kalau jalan Roh Kudus lurus ya, jalan Roh Kudus lurus. Tapi kalau ular bengkok. Nanti kalau ditanya kamu begini ya, si Anu katakan kamu begini, begitu ditanya kamu wah enggak bukan. Ya katakan ya tidak, katakan tidak. Apapun resiko yang dihadapi lurus, Roh Kudus itu lurus. Kalau ular bengkak. Ayo dimulai daripada perkataan. Mari. Ya, harus ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur sama dengan menjadi rumah doa. Dalam nikah rumah tangga juga saya sering kali sampaikan, perkara yang paling kecil itu masalah keuangan, Bapak Ibu Saudara. Nikah rumah tangga kalau uang tidak jujur, aduh berat sekali. Jujur, sulit kita nanti. Ya. Nanti akan bengkak-bengkok, tidak jujur pada suami, tidak jujur pada istri, apalagi kepada perkara surga. Tuhan tolong kehidupan kita. Nanti kalau tidak jujur, nah, ya, dikatakan doa orang jujur dikenan Tuhan. Tetapi kalau tidak jujur menjadi sarang penyamun, tempatnya ular tinggal itu. Ayo termasuk juga hak kami hamba Tuhan. Kalau tidak jujur, kami ini menjadi jalannya ular untuk berkembang biak. Doakan saya. Mari Pak. Ya, dalam nikah rumah tangga juga sebagai imam, kepala, suami, kalau tidak jujur, ada jalannya ular masuk dalam nikah rumah tangga itu. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, kalau mujizat rohani terjadi pasti mujizat jasmani juga terjadi. Buta jadi celi, kesembuhan terjadi, sampai gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah yang kita hadapi rata dalam kitab Zakaria itu. Ya, masalah yang bertumpuk-tumpuk selesai. Kenapa masalah yang bertumpuk-tumpuk tidak selesai? Karena kita nggak jujur. Masih bola, wah begini, nanti ditanya begini, ditanya begitu. Tuhan tolong kehidupan. Ayo jujur saja. Ya. Beribadah melayani Tuhan, datang kepada Tuhan jujur. Ayo. Bukan karena ya kami sebagai hamba Tuhan seringkali saya sampaikan sebagai pelayan Tuhan terus mendorong ayo beribadah, membesu ayo beribadah. Tetapi ayolah kehidupan kita beribadah melayani itu Tuhan ini harus jujur karena kita mau ikut firman-Nya, ikut Yesus. Mengiring Yesus keputusan. Salib di muka, dunia di belakang. Ini ambil keputusan. Jangan setengah-setengah, jangan bengkak-bengkok, enggak sampai pada Yerusalem. Tuhan tolong kehidupan kita. Ayo kalau ada Roh Kudus, semua masalah apapun, pergumulan apa saja bisa Tuhan selesaikan. Dan jika Yesus datang kali yang kedua, kita menjadi sama seperti Yesus. Ruangan Mahsuci bertemu dengan Yesus di awan-awan yang bermain. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik, singer tampil ke depan. Ayo. Nyanyian rohani nomor 321. Yesus jawaban bila engkau hadapi persoalan. Nyanyian rohani 321. Haleluya. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datang, datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Ayat 2. Karena kau
manusia. Janganlah bersandar pada hanyalah Yesus, hanyalah Yesus tempat memegang, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah alammu, haraplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup. Saya ulang, kita bersama bangkit berdiri. Bila engkau ada persoalan, bila tak mampu sendiri, amin. Ada Yesus, jadikanlah Dia juru. Ayat 2, janganlah kau harapkan manusia, janganlah bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu memegang, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah haraplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah. Sungguh-sungguh serahkanlah, haleluya, serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu, dan haraplah hanya pada Yesus, Dia sanggup merubah. Perlahan dengan ukur dengan ayo serahkan persoalan kehidupan. Sungguh-sungguh berjaga-jaga di hari yang terakhir ini. Jangan bersandar kepada manusia, takut, khawatir, putus asa. Berharaplah kepada Tuhan. Yesus sanggup menolong kehidupan kita, menyelesaikan semua persoalan hidup. Sekali lagi dengan ada yang mau didoakan, sebutkan di dalam hati. Mungkin hari-hari ini bergumul dalam tingkah rumah tangga, persoalan tidak selesai, masalah bertumpuk-tumpuk. Serahkan pada Tuhan. Yesus bergumul sendiri untuk menolong kehidupan kita, melepaskan kita dari semua masalah kehidupan kita. Angkatlah kedua tangan dengan kata-kata sekali lagi kor. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu, serahkanlah hanya pada Yesus, Dia sanggup merubah hidupmu. Haleluya.
Terima kasih, haleluya. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya teladan Tuhan nyata di Taman Getsemane. Mengikuti Yesus harus siap, salib di muka, dunia di belakang. Harus mengarahkan pandangan kami meningkat sungguh-sungguh dalam berdoa, berjaga-jaga di hari-hari yang terakhir ini. Engkau Tuhan Allah yang adil, yang memberkati kami, memberi kami kemenangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik. Pekerjaan Tuhan kita jalankan, kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Bila engkau hadapi persoalan, mari jadikanlah dia juru selamat. Ayat 2. Jangan harap manusia, janganlah bersandar padanya. Hanyalah Yesus-Mu menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidup, serahkan semua persoalan, berharaplah hanya pada Yesus yang merubah. Serahkanlah salahmu, serahkanlah semua beban hidup, serahkanlah semua persoalan, berharaplah hanya pada Yesus yang sanggup merubah hidup. Puji Tuhan. Ibadah kita selama sepekan, yaitu Selasa ibadah doa penyembahan 18.30, lalu ibadah hari Kamis dialihkan kepada ibadah Jumat Agung, Jumat Agung, yaitu ibadah sekaligus ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Demikian Sabtu ibadah kaum muda-mudi remaja 18.45, Minggu seperti hari ini ibadah Paskah, minggu depan disertai dengan perjamuan suci. Setelah ini kita sungguh-sungguh pelayan sangkur, kita semua yang imam-imam pelayan Tuhan yang ikut sangkur, waktunya agak ditambah ya, karena persiapan yang belum matang, persiapan untuk lagu Jumat Agung, persiapan untuk lagu Paskah, dan lagu Paskah ini akan kita nyanyikan pada ibadah PTK Paskah di Convention Hall Hotel Danau Toba Senin mendatang tanggal 21 April ya. Jadi sungguh-sungguh kita berlatih mungkin agak lama, tapi biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kita semua. Baik, selanjutnya saya serahkan laporan keuangan kepada Bendahara Pelayanan Kasih, dilanjutkan setelahnya kepada Bendahara Umum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Salam. Baiklah, Bapak Ibu
sidang jemaat sekalian, saya akan membacakan saldo dari ibadah pelayanan kasih yang kita adakan sekali sebulan. Saldo per Desember 2024 Rp2.645.000. 2 Februari kolekte pelayanan kasih di rumah Bapak Simanjuntak Boru Tarigan Rp132.000. 12 Februari opname Saudari Priscilla Boru Silalahi Rp200.000. 9 Maret pelayanan kasih